A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama, yang sama kita hormati bersama seluruh keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Erlianti. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sama-sama kita hormati bersama orang tua kita, bersama guru kita. Kalau saya bahasanya Encang ya, Encang Haji Rosim. Yang kita doakan mudah-mudahan beliau seperti yang tadi disampaikan oleh MC-nya, mudah-mudahan Encang saya, orang tua kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati guru kita bersama, Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Lukman, dan guru-guru yang lain yang saya tidak sebutkan, namun insya Allah semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya hormati para jamaah takziah, zikir, tahlil, dan tahmid. Pertama, puji syukur mari sama-sama kita haturkan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kedua kaki kita walaupun tanpa diundang. Diundang apa ada? Tidak, tidak. Ada yang diundang, ada yang nggak ada ya? Pokoknya datang tujuannya, niatnya ngedoain. Mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini, berkumpulnya kita ke tempat ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mari sama-sama kita haturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di yaumil qiyamah, mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaat dari dia. Amin. Bapak, Ibu, saya maniat yang tadi pengen logo, nggak tahu disuruh ngomong apa. Saya yakin kalau ini keluarga besar boleh protes sama Allah, pasti protes. Kenapa demikian? Karena baru 3 bulan yang lalu kakaknya, suaminya baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa? Benar. Ya? Benar. Kalau bapak keluarga besar bisa protes sama Allah, pasti protes. Ya Rob, kenapa keluarga saya lagi yang kau ambil ya Rob? Kenapa bukan keluarga yang lain yang kau ambil ya? Benar enggak? Hah? Benar enggak? Kalau kita bisa protes sama Allah ini, kalau kita bisa protes, tapi kan semuanya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa diganggu bukan. Memang semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan semuanya keluarga besar diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal sosok Bude, saya yakin Bude ini orang baik. Orang baik bukan? Baik bukan? Baik. Saya sendiri selaku pribadi malah merasakan kebaikan beliau. Saya cerita sedikit Pak ya. Saya ketika mau akad nikah tahun berapa ya, beliau masih tugasnya di KUA ya, benar ya? Betul. Alhamdulillah saya ketemu beliau cuma ngomong begini doang sama saya. Udah sini Pak Ustadz, syarat-syaratnya saya megang semuanya urusan saya. Tuh, baik apa lagi? Baik. Hah? Baik. Ini setiap pribadi saya merasakan kebaikan dari beliau. Ya, mudah-mudahan kebaikan beliau semuanya mendapatkan pahala. Amin. Kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya kuburan beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak, Ibu sekalian, kalau cerita kematian mah sudah sering banget ya. Cuman saya baru dengar nih, saya kemarin punya teman. Cerita nggak apa-apa nih mas, saya mah kalau ada bisa dah dengan cerita. Apa Ya. jadi Ustaz? Nggak diomelin. Saya punya teman, kemarin baru ketemu teman saya itu baru ketemu seorang ulama, seorang kiai, yang ulama ini pernah merasakan yang namanya mati surga. Kita dulu sini ada dalam kita ya. Cerita teman saya nih diceritakan sama ulama tadi, sama kiai tadi gini. Ketika malaikat Israel itu mencabut ruh kita, itu betul-betul dirasakannya apa ya bahasa kita ya? Sangat pedih, sangat terasa. Diceritakan sama kiai tadi ya. Itu dari mulai apa namanya? Dari mulai ujung kaki terus ditarik sampai ujung lutut terus ditarik sampai semuanya nih, ketika sampai tenggorokan semuanya sudah gelap gulita, sudah tidak bisa melihat, tidak berfungsi apa-apa, mata sudah tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Apa yang berfungsi? Yang berfungsi ketika itu kata kiai ya, kata kiai saya cuma cerita ya, kata kiai tersebut yang tinggal berfungsi adalah telinga. Jadi telinga ini ketika ditalkin masih bisa mendengar kalimat la ilaha illallah. Di antara anggota tubuh yang lain sudah tidak berfungsi, ternyata masih ada yang berfungsi, yaitu telinga. Makanya kan kalau orang meninggal dunia kan apa bahasanya? Ditalkin di sampingnya ya. Iya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena yang tinggal berfungsi adalah cerita kayak tersebut ya, saya yang menyampaikan kan ya, saya yang menyampaikan ternyata yang masih berfungsi adalah Telinga. kata kiai tersebut ketika ayahnya mentalkin kalimat la ilaha illallah, dia masih bisa mendengar. Sedangkan organ tubuh yang lain semuanya sudah tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi, mulut sudah tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya telinga. Ketika ditalkin masih mendengar kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang di samping kita yang sudah sekolatul mau, jangan ngobrol malah ya, jangan ngobrol apalagi bercanda, alhamdulillah menjadi, terutama anak-anaknya, terutama keturunannya, usahakan dituntun sebisa mungkin ya, diusahakan dituntun ya, apalagi sudah saya ketemunya. Ya, cerita kematian udah seperti itu ya. Misalkan surga. Ya, kita kan semuanya pengen masuk surga ya. Iya. Betul. Tadi saya baca di dalam kitab Tafarid insyaallah begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, Rasulullah kan diperlihatkan kan yang namanya surga, yang namanya neraka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke surga, saya nggak mau menceritakan neraka karena apa namanya, nggak menyenangkan gitu. Neraka kan nggak menyenangkan. Saya mau cerita yang senang-senang saja karena hati kita sudah nggak senang soalnya. Ya, hati kita. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa Bapak ya, sedikit ya. Banyak nggak apa-apa. Panas. Nggak banyak nggak apa-apa. Ya Allah, alhamdulillah. Jamaah banyak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga, ternyata di surga itu ada 4 sungai, ada 4 sungai yang mengalir. Yang pertama, airnya itu seperti air biasa, cuma rasanya tidak seperti air biasa. Putih, cuman rasanya tidak seperti air putih. Yang kedua, airnya itu laban. Airnya berbentuk putih, namun putihnya melebihi putih yang susu yang ada di muka bumi. Rasanya pun lebih manis daripada susu yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, asal, yaitu madu. Madu manis apa pahit? Manis. Madu di dunia
Tapi nanti di surga manisnya lebih manis daripada madu yang di dunia. Yang keempat yang terakhir adalah khamar. Apa bahasa kita nih? Biasanya kalau kita kan khamar di sini arak ya, haram ya. Tapi nanti di surga enggak, ya. Di surga enggak. Tapi jangan bayangin araknya di surga sama dengan araknya di Dunia. dunia. Sudah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan itu 4 sungai, Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, ini air sungai ini ngalirnya mau kemana nih? Air sungai ini ngalirnya mau kemana? Akhirnya dijawab sama malaikat Jibril, ini sungai nanti mengalirnya ke telaga Kausar. namanya telaga Kausar. Terus min aina hadza? Kemudian air ini dari mana malaikat Jibril? Sungai ini dari mana malaikat Jibril? Ketika ditanya sungai ini dari mana, malaikat Jibril bengong, kagak bisa jawab. Saya nggak tahu wahai Muhammad, sumber dari sungai ini saya nggak tahu. Sekarang kamu tanya saja sama Allah Subhanahu Wa Taala, sungai ini sumbernya dari mana? Dari mana? Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Rob, ini sumber sungai ini dari mana ya Rob? Akhirnya kata Allah, ya Muhammad, sekarang engkau pejamkan mata kamu. Sekarang pejamkan. Akhirnya ketika dipejamkan matanya Nabi Muhammad, ketika melek, Nabi Muhammad sudah berada di tempat yang sangat tinggi, yang di tempat itu ada yang namanya saja, ada yang namanya pohon. Nah, pohon itu ternyata ada kubahnya. Kalau kita di pohon kan ada buah ya. Kalau di dunia kan pohon ternyata ada buah ya. Ya, kalau di dunia ya, di dunia kan kalau pohon udah tua terus berkembang terus kan ada buahnya ya. Iya benar ya. Di surga itu pohon ternyata tidak ada buah, tapi ada kubah. Nah, kubahnya ini singkat cerita, kubahnya ini itu udah ada kuncinya. Rasulullah SAW bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, bagaimana ini buka kubahnya ini bagaimana caranya? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, cara buka kubahnya itu ada di kamu, yaitu dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu kubahnya terbuka. Ternyata di kubah tersebut, Bapak, Ibu sekalian, setiap, tadi kan sungainya ada 4 ya. Ternyata di pintunya itu ternyata ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih sumbernya sungai ini? Kalau Bismillah, mohon maaf nih. Kalau Bismillah, mimnya ada bolongannya enggak? Ada. Bismillah, mimnya, ba, sin, mim. Mimnya ada bolongannya enggak? Ada. Ada ya? Nah, air yang pertama bersumber dari bolongan mim itu. Kemudian air yang kedua itu bersumber dari lafaz Allah. Allah, haknya belakangnya ada bolongannya enggak? Ada. Yang kedua sumbernya air itu dari golongan huruf hanya lafaz Allah. Yang ketiga, sungai yang ketiga itu bersumber dari mimnya lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman ada mimnya ya? Ada. Mimnya ada bolongannya nggak? Ada bentukannya nggak? Ada. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ada mimnya nggak? Ada. Ada bolongannya nggak? Ternyata 4 sumber sungai tersebut itu dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir dari kisah ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini. Ini pelajaran buat kita semuanya. Wahai Muhammad, barang siapa yang rajin zikir menyebut namaku, nanti pasti aku jamin di surgaku akan minum air yang aku siapkan 4 tadi. Yang kalau dia minum khamar, yang kalau dia minum arak nanti di surga, dia akan mabuk selama 100 tahun. Ayo, di sini bocah-bocah muda minum minuman keras, mabuknya berapa lama? Hah? Terus dilarang sama agama apa kagak? Hah? Kagak dilarang ya?
Nanti di surga Bapak minum khamr, mabuknya bukan 1, 2, 3 hari tapi 100 tahun. Kira-kira ngepeng gak tuh? 100 tahun mabuknya. Tapi jangan disamakan mabuknya di dunia dengan di akhir. Di akhir aja. Gua mau mabuk sekarang sekali aja nanti juga mabuk jangan. Gak boleh. Itu cerita kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukan hanya kita, seluruh keturunan kita, keluarga kita, mudah-mudahan nanti ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, alam kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah, dijadikan taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya ditinggalkan. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesabaran oleh Allah. Lihat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.